Alhamdulillah desainnya sangat bagus gitu ya, dan juga memenuhi prinsip green building karena ada bukaan cahaya di kubah lengkung yang di tengah itu sehingga tidak memerlukan banyak listrik dan menjadi lebih bersih, dan menurut saya jadi ikon baru, jadi landmark di Kabupaten Trenggalek. Pak Feby, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Salam sehat, Om Swastiastu, dan Namo Buddhaya, Pak Putri. Cak Feby, 827 itu bukan angka yang sedikit untuk sebuah kabupaten. Betul. Jadi menurut catatan sejarah ini ya, moga-moga saya benar, Kabupaten Trenggalek ini lahir 31 Agustus 1194 Masehi. Artinya apa? Sebelum Majapahit ada, Kabupaten Trenggalek ini sudah ada. Dan ketika itu kalau menurut catatan saya, sekali lagi kalau saya nanti tidak salah, jadi Kabupaten Trenggalek itu semasa dengan Prabu Kertajaya. Ya, Prabu Kertajaya memimpin Kediri mulai dari 1194 Masehi sampai 1222. Makanya ini kota atau wilayah yang sangat tua menurut saya. Betul. Hari ini tentu acara belum boleh dimulai, belum afdol kalau kami belum mengundang yang terhormat Bupati Trenggalek untuk berkenan membuka acara sekaligus menyampaikan kata sambutan. Dengan hormat kami mengundang Bapak Muhammad Nur Arifin. Terima kasih Pak Feby dan juga seluruh rekan-rekan dari Tribun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama Bapak Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, kemudian Bapak Sandiaga Salahuddin Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang kami muliakan kebanggaan Jawa Timur, Ibunda Khofifah Indar Parawansa, dan juga Engkang Tuhu Kinurmatan Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono Kaping Sedoso selaku Gubernur DIY Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Cakman, ini salah satu anggota Ikatan Keluarga Asal Trenggalek yang sukses melalang buana bisnisnya, bisnis kulinernya ini sangat menginspirasi. Kemudian Cak Harmaji yang budayawan muda kita yang nanti akan memandu kita untuk menggali kedalaman sejarah di Trenggalek. Bapak Wakil Bupati, seluruh OPD di Provinsi Jawa Timur, juga di Kabupaten Trenggalek yang hadir. Saya lihat ada dari Bakor Wilmadiun, terima kasih Bapak kerawanipun. Kemudian juga seluruh peserta webinar yang terhubung dari seluruh Indonesia yang telah dihubungkan oleh Tribun Network, kami sangat berterima kasih. Pertama saya mengucapkan terima kasih dan selamat atas apresiasi yang diberikan oleh Kabupaten Trenggalek di hari jadinya yang ke-827. Dengan usia yang seperti itu menunjukkan bahwa sebenarnya Kabupaten Trenggalek ini di era masa-masa keemasan setiap setiap kejayaan, mulai dari Kediri, kemudian masuk ke era Kertosuro hingga Ngayogyakarta, semuanya Trenggalek ini masyarakatnya mensupport pemerintahan dari masa ke masa, dari era ke era gitu. Hingga sekarang era Presiden Joko Widodo tentunya. Dan maka ini harus menjadi pendasaran kita bahwa naturnya orang Trenggalek ini memang guyup, gilik, rukun, kemudian bahkan kerajaan yang di seberang saja kita bantu gitu dari Trenggalek. Kita tidak pernah ada sejarahnya Trenggalek ini melakukan pemberontakan kecuali kepada penjajahan begitu. Maka di dalam upaya saat ini pun penanggulangan pandemi COVID dan juga pemulihan ekonomi, tentu spirit kegotong royongan ini akan terus kita bawa. Maka daripada itu semoga webinar ini akan bisa mengawali dan menginspirasi jalan kita untuk mencapai ketangguhan dan juga pemulihan, dan juga akhirnya bisa mencapai pertumbuhan yang kita harapkan seperti tema kita di hari jadi dan juga di hari kemerdekaan ini. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan selamat datang untuk seluruh peserta webinar, dan saya mewakili seluruh masyarakat Trenggalek turut berbahagia dan berterima kasih atas segala doa, dukungan,
kepada Kabupaten Trenggalek. Sehat selalu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bupati, kebetulan ini adalah tahun kedua di mana HUT Kabupaten Trenggalek diselenggarakan dalam kondisi pandemi COVID-19. Boleh cerita dong Mas Bupati, bagaimana perasaannya ini? Ya, waktu itu perasaannya memang ada masukan untuk kegiatan hari jadi ini ditiadakan gitu. Saya kemudian mengatakan bahwa jangan sampai ditiadakan gitu ya, tetapi kita atur. Contoh seperti kirab pusaka. Ya, maksud saya kenapa sih pusaka ini dikirap? Sebenarnya kalau dari sisi mistisnya mungkin ahli sejarah yang tahu gitu. Tetapi bagi saya pusaka itu dikirap sebagai simbol bahwa pusakanya kabupaten sekarang ini kan kepercayaan masyarakat gitu. Dan mengirap pusaka itu menunjukkan pusaka kepada masyarakat itu bagian dari bagaimana transparansi, akuntabel, dan kepercayaan masyarakat itu harus dijaga. Jadi sebenarnya itu bagi saya hanya sebatas simbol. Terus kemudian wayangan, oke, wayangan nggak ngundang orang gitu, tetapi ruwatannya dalam bentuk doa gitu ya, itu harus tetap dilaksanakan. Jadi ada perdebatan-perdebatan seperti itu. Dan kemudian biasanya kalau dulu kan kita bawa paes tumpeng agung yang kemudian dipura atau direbut oleh masyarakat. Nah, sekarang saya memerintahkan kepada seluruh ASN semuanya minimal satu ASN satu paket sembako aja. Ayo kasih ke masyarakat sehingga nggak mengurangi esensi. Kalau dulu ada bahan pangan yang dibopong begitu berupa tumpeng, berupa sesajian dan lain sebagainya, kemudian diperebutkan masyarakat, sekarang berupa bansos yang kita bagikan. Kemudian juga kita melaunching gerakan orang tua asuh bagi anak korban pandemi COVID. Saya rasa itu sebuah pemaknaan hari jadi yang lebih wise, lebih bijaksana, dan lebih tepat di dalam kondisi yang seperti sekarang. Makanya termasuk juga alhamdulillah kami kemarin mendapatkan kado 30.000 dosis vaksinasi, dan itu kita suntikan selama 2 hari. Dan menurut saya itu kado yang paling indah karena tidak ada kado terindah pandemi kecuali kesehatan. Saya mendengar kapan hari saya wawancara dengan Mas Bupati, ada rencana untuk mendirikan rumah sakit khusus COVID-19 supaya warga Trenggalek ketika nanti nasibnya nggak baik kalau kena COVID tidak perlu jauh-jauh berobat. Supaya terlayani dengan sangat baik. Bagaimana ceritanya ini, Mas Bupati? Iya, ceritanya kemarin saya mendapatkan telepon dari Direktur PT SMI, Sarana Multi Infrastruktur. Itu adalah salah satu badan layanan usaha yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan. Nanti malam alhamdulillah akan ada rapat keputusan. Jadi kalau pendanaan dari PT SMI itu segera turun, maka rumah sakit itu insya Allah akan jadi, dan kita menargetkan selambat-lambatnya Januari tahun depan sudah bisa beroperasi begitu. Dan kemarin kami sudah membicarakan desain secara umum bahwa rumah sakit ini benar-benar dikhususkan pandemi, mulai dari UGD yang khusus COVID, kemudian sampai HCU, NICU, ICU, sampai juga ruang isolasi, dan semuanya kita harapkan bertekanan negatif. Kemudian prinsip-prinsip green building kita praktekkan di sana, sehingga harapannya kami berharap ke depan ini sudah mulai ada pemberitaan lagi varian Mu, ya, setelah varian Delta ada varian Mu, kemudian katanya gejala klinis akan semakin tinggi gitu. Jadi ke depan bahwa isolasi terpusat saja tidak akan membantu, karena kalau gejala klinisnya makin meningkat, yang dibutuhkan ya perawatan medis. Maka yang harus kita antisipasi sekarang bagaimana kapasitas pelayanan medis, Vaskes, Nakes, Alkes itu mencukupi ke depan. Jadi selain rumah sakit khusus pandemi, di APBD pun kita akan selesaikan rumah sakit di Panggul. Kemudian beberapa sekarang dengan anggaran refocusing, beberapa puskesmas juga kita convert menjadi rumah sakit darurat COVID. Ya, semoga ini ikhtiar yang nanti bisa bisa betul-betul membawa kemaslahatan untuk masyarakat Trenggalek sehat dan resilience terhadap pandemi COVID maupun pandemi yang lain. Ada satu pasar tradisional yang banyak mendapat apresiasi di Trenggalek karena disebut-sebut sebagai pasar tradisional yang paling jos. Bisa cerita sedikit Pak Bupati mengenai pasar tradisional di Kota Trenggalek yang membanggakan ini Pak Bupati? Yaitu blessing in disguise. Memang ada satu pasar paling tua di Kabupaten Trenggalek, ini namanya Pasar Pon, itu terletak di tengah kota, dan sempat terjadi kebakaran ketika di tahun 2018. Waktu itu Pak Bupati adalah Pak Bupati Emil Dardak, ya,
beliau sedang menunaikan ibadah haji, sedangkan saya mendapatkan undangan untuk semacam mengikuti short course di Harvard, bekerja sama dengan Bloomberg gitu. Ada beberapa kepala daerah yang diundang ke sana. Ketika pulang kami mendapati rumah sakit itu pasar itu terbakar gitu, sehingga kemudian kita mengajukan, alhamdulillah Pak Presiden memberikan tugas pembantuan kepada Kementerian PU yang sejatinya pengusulannya dari Kementerian Perdagangan, kemudian ada tugas pembantuan untuk mendirikan pasar, untuk merehab pasar yang kebakaran itu. Dan alhamdulillah desainnya sangat bagus gitu ya, dan juga memenuhi prinsip green building karena ada bukaan cahaya di kubah lengkung yang di tengah itu, sehingga tidak memerlukan banyak listrik dan menjadi lebih bersih. Dan menurut saya jadi ikon baru, jadi landmark di Kabupaten Trenggalek. Ke depan akan kita konekkan dengan halte wisata, kemudian angkutan khusus wisata yang ke Panggul maupun ke Watulimo, dan juga di sekitaran kota nanti akan kita bangun jalur sepeda gitu, sehingga nanti orang kalau traveling ke dalam kota itu bisa gampang ke titik-titik strategis itu dengan bersepeda. Terus kemudian angkutan hop in hop off sepeda dan penumpangnya juga nanti pengennya kita siapkan khususnya ke trayek yang di Panggul maupun Watulimo, karena itu akan menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru yang paling akseleratif dan progresif di Kabupaten Trenggalek. Jadi ceritanya begitu. Jadi sebenarnya itu blessing in disguise. Jadi ya berkah dari sebuah tragedi lah, kebakaran gitu. Ya, semoga ini juga bisa mengungkit ekonomi pedagang pasar dan pemulihan ekonomi secara umum di Trenggalek.